3 orang bocah berseragam sekolah dasar, SD, pergi ke sekolah menyeberangi sungai. Ironisnya, mereka menyeberangi sungai dengan menggunakan perahi dari kardus atau kotak styrofoam. Video tersebut viral di berbagai media sosial. Video tersebut diunggah dan viral di media sosial. Dalam video, terlihat satu persatu bocah tersebut memasuki kardus. 3 siswa itu lalu menyeberangi sungai menggunakan kotak styrofoam. Para bocah itu juga nampak menggunakan potongan kardus sebagai pengganti dayung. Dari video tersebut terdengar suara perekam yang menjelaskan bahwa bocah-bocah tersebut merupakan siswa kelas 3 SD. Mereka baru saja pulang sekolah pada hari Selasa, di bulan September. 3 anak SD pulang ke rumah, dengan naik wadah iwak, ikan, ujar perekam video tersebut sang perekam. Peristiwa ini terjadi di Desa Kuala 12, Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Video tersebut mendapat banyak sorotan warganet yang merasa prihatin dengan keselamatan bocah-bocah SD tersebut jika terbawa arus sungai yang deras. Ketika kita ingin ittiba, tak mudah. Ketika kita ingin berusaha meretas tali sunnah, tak mudah. Dahulu saja Al-Imam Asy-Syatibi, beliau bercerita dalam kitab beliau Al-I'tisam di muqaddimah kitabnya, menceritakan tentang dirinya beliau, pengalaman beliau. Di mana ringkas kata beliau berkata begini, ya, secara maknanya, ketika aku telah mempelajari sunnah, aku telah mempelajari ilmu, aku pun bisa membedakan antara hak dan batil. Aku bisa membedakan antara bid'ah dan sunnah, syirik dan tauhid. Namun kata beliau, aku dihadapkan pada suatu kenyataan yang pahit. Ternyata orang-orang masyarakat yang di sekitarku, rata-rata mereka melakukan perkara yang menyelisih sunnah. Sehingga kata Imam Asy-Syatibi, aku merasa bingung dan bimbang antara aku mengikuti adat istiadat manusia, akibatnya Allah murka kepada saya, atau saya ikut sunnah Rasul, akibatnya manusia akan murka kepada saya. Saya bingung, kata beliau. Namun saya berpikir, kalau Allah ridho kepada saya, Allah pasti cukupi saya. Tapi kalau manusia ridho kepada saya sementara Allah murka kepada saya, siapa yang akan bisa menolong saya dari azab Allah Subhanahu wa taala? Maka ke Imam Asy-Syatibi, tidak ada jalan kecuali aku harus meretas sunnah, menjalani sunnah. Maka aku coba meninggalkan kebiasaan itu sedikit demi sedikit. Faqamat alayyal qiyamah wa tawatarat alayyal malamah. Tegak hari kiamat kepada saya, cercaan bertubi-tubi menghampiri diri saya. Saya disebut begini, dituduh begini, subhanallah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ketika hendak memulai meretas tali sunnah, ketika beliau hendak mulai meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata menghadapi cobaan yang begitu berat dari masyarakatnya. Tak mudah. Siapa di antara kita yang ketika kita berkata, ya Allah, aku beriman, aku ingin kembali, tapi ternyata Allah berfirman kepada kita, apakah kamu kira kami akan membiarkan kamu berkata beriman sementara tidak diuji? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Ketika kita berkata, ya Allah, aku sudah menemukan kebenaran, aku ingin kembali kepada Engkau, aku ingin taubat kepada Engkau, aku beriman kepada Engkau, ternyata sekonyong-konyong ujian menerpa kita. Allah ingin tahu sebatas mana kejujuran kita dalam ittiba.
ketika kita ingin ittiba tak mudah. Ketika kita ingin berusaha meretas tali sunnah tak mudah. Dahulu saja Al-Imam Asy-Syatibi, beliau bercerita dalam kitab beliau Al-I'tisam di muqaddimah kitabnya, menceritakan tentang dirinya beliau, pengalaman beliau. Di mana ringkas kata beliau berkata begini ya, secara maknanya, ketika aku telah mempelajari sunnah, aku telah mempelajari ilmu, aku pun bisa membedakan antara hak dan batil. Aku bisa membedakan antara bid'ah dan sunnah, syirik dan tauhid. Namun kata beliau, aku dihadapkan pada suatu kenyataan yang pahit. Ternyata orang-orang masyarakat yang di sekitarku, rata-rata mereka melakukan perkara yang menyelisih sunnah. Sehingga kata Imam Asy-Syatibi, aku merasa bingung dan bimbang antara aku mengikuti adat istiadat manusia, akibatnya Allah murka kepada saya, atau saya ikut sunnah Rasul, akibatnya manusia akan murka kepada saya. Saya bingung, kata beliau. Namun saya berpikir, kalau Allah ridho kepada saya, Allah pasti cukupi saya. Tapi kalau manusia ridho kepada saya sementara Allah murka kepada saya, siapa yang akan bisa menolong saya dari adab Allah Subhanahu wa taala? Maka ke Imam Asy-Syatibi, tidak ada jalan kecuali aku harus meretas sunnah, menjalani sunnah.